kata aku sih kalau kalian suka banget sama Jepang kayak aku ya, jangan coba-coba belanja barang Jepang di Singapura karena harganya gak ngotak coy. Mahalnya bisa sampai 2-3 kali lipat. Ini aku coba ke Daiso yang biasanya serba 100 yen alias 10.000, di sini bisa berkali-kali lipat. Tapi ya emang gak bisa dipungkiri, barang-barang Jepang tuh lucu-lucu, lengkap dan kayak imut gitu. Tapi aku gak beli sih, aku masih kuat guys. Cuman pas sampai Donki aku langsung goyah karena lihat masker sake. Ya ampun, masker tapi terbuat dari sake. Ya udahlah aku ambil. Terus ketemu masker beras juga, ya udahlah ambil gitu kan. Terus ada juga mainan kentang tapi mohon maaf gak masuk budget. Terus juga ada lip balm yang viral tapi aduh mahal banget. Dan yang aku suka main kasir-kasiran. Nah buat kalian ya pecinta skincare Jepang, kalian bisa coba ke toko ini karena dia lumayan lengkap ya. Cuman untuk harganya ya nggak usah ditanya lah ya, setara Just Tip atau bahkan lebih mahal dari Just Tip gitu loh. Ya kalau kalian mau coba-coba ya silahkan. Kalau aku sih tidak, aku tahan aja sampai aku ke Jepang nanti. Bye. Guys, ayo kita cobain makanan bocil. Pasti pada tahu dong Ritsuki Natsuki, anaknya Mama Mega yang tinggal di Jepang. Kemarin muncul di FYP ku, mereka nyobain tteokbokki Baby Shark begini. Kan yang tua bangka kayak saya jadi pengen nyobain juga ya. By the way, ini tuh tteokbokki Baby Shark dari si Wonhe. Ya ampun, jajanan anak zaman sekarang mewah banget ya bun. Zaman dulu mah aku beli bakso yang 1000 dapat 8 biji. Nggak tahu deh itu daging apaan. Kalau yang begini kan isinya jelas ya. Ada tok, saus carbonara, dan sayurnya juga. Dan udah jadi, langsung aja kita coba. Saus carbonaranya tuh beneran creamy dan milky banget sih guys. Tadi pas kalian masak aja udah kecium banget baunya. Ini mah fix kesukaan bocil banget sih. Terus ini tekstur toknya juga lembut banget. Bener-bener kayak effortless banget ngunyahnya. Untuk sayurannya oke lah, ini pasti kemakan sih sama bocil. Dan gak bisa berhenti makanin sih guys. Enak, sumpah enak. Tapi tetap sih yang paling gemes tuh packagingnya. Imut banget, ada Baby Shark kayak gini. By the way buat yang kepo, ini belinya di Alfamart ya. Nyobain lala platter yang lagi viral di TikTok. Inspired by Marina Tasha. Enak, karena ada micinnya sambelnya. Tapi aku agak kaget sama emakku. Aku disediain banyak gini, mana mungkin aku habis sendiri. Pakai babi ya. Babi padahal nggak ada manfaatnya, nggak ada proteinnya, nggak ada apa-apa. Aku belum cuci tangan habis pegang kentang. Kol. Udah besok nggak mau makan nasi lagi. Makan ini aja. Aku nggak suka wortel. Tapi aku makan. Enak. Buncisnya banyak banget. Gak apa-apa, nanti aku oseng sama telur. Saya mau bikin telur juga. Mamaku cabenya kebanyakan. Cabenya tuh kebanyakan deh. Dan lihat buncisnya nggak aku makan. Aku cuma makan kol sama wortel. Aku langsung semerah ini dan panas. Ya elah Wonhe, barang begini lu jual. Sumpah aku bingung banget sama Wonhe. Dia bikin minuman tapi kayak pewangi baju. Buat apa coba? Tapi ya udah, jangan dijudge dulu. Dan pas banget kalian lihat ini cuaca lagi panas, saya minta ampun. Jadi langsung aja kita sobek ini minuman. Tuang. Wah. Lebay. By the way guys, ini sebenarnya pouch drink Korea dari Wonhe. Namanya DIY Cafe Pineapple Lemonade. Bentukannya emang sekilas mirip ya kayak pewangi baju. Dan kemarin pas di Korea tuh aku gak sempet nyobain yang beginian. Tapi pas denger Wonhe bikin beginian, ya kali gak aku cobain. Dan jujur ini enak banget, seger banget. Dia tuh rasanya manis dan gak asam sama sekali. Kalian tahu kan aku suka banget sama nanas. Tapi kalau makan nanas itu pasti ada yang asam dan lidah kita bakal lecet. Entah kenapa gitu kan. Nah kalau minum minuman ini nggak mungkin lecet lidah kalian. Dan harganya juga murah guys satu pouch ini. Cuman jujur ini kurang banget sih. Kurang banyak isinya. Wonhe, catet deh, lu tuh mesti banyakin stok beginian. Karena kalian tahu gak sih, aku harus keliling beberapa Alfamart yang ada bean spotnya ini buat nemuin ini doang, capek banget. Habis, kok punya aku gak sebesar orang-orang ya? Sumpah guys, kalian yang puasa aku yang banyak gaya dong. Ambil aja UP-nya. Tinggal kita susun-susun aja. Udah aku susun dengan baik dan benar. Jadi kita tuang sodanya. Ih, satisfying banget anjir. Kenapa kayak bubble-bubble gini? Emang kayak gini ya? Harus direndam atau kayak cuma setengah badan aja dia masuknya? Nah, kita masukin di kulkas ya guys semalaman. Guys, sebenarnya ini udah gede banget, tapi aku pengen lebih gede lagi. Kita tunggu lagi ya. Ternyata dia udah nggak bisa membesar lagi guys. Langsung aja kita buang airnya dan bekuin di freezer. Enak. Nggak jadi buang. Nah, langsung aja kita taruh di freezer guys. Nah, udah jadi. Sebenarnya udah aku makan beberapa biji sih karena nggak sabar. Jatuh.
anjrot kocak gaming. Kita coba. Aku udah tahu sih rasanya, pura-pura aja nggak tahu. Kan kemarin aku udah colong 3 biji ya. Dan dia udah nggak kenyal sama sekali. Harus makan pakai gigi belakang, gigi depan ngilu, dingin. Gila ya, zaman sekarang semua orang terpuji-puji sampai ini nih mie pink yang dimakan sama dia aja ludes. Dan asal kalian tahu, ini tuh perjuangan banget loh buat dapetin yang special edition yang ada stiker extra spicy-nya begini. Noh, manajer aku sampai harus chat personal Wonhe-nya minta dikirimin, saking susah nyarinya. Malu-maluin kan, tapi nggak apa-apa, yang penting bisa nyobain. FYI guys, aku emang doyan banget sama fried roast ramyonnya si Wonhe yang versi original. Ini bahkan aku sampai nyetok di rumah. Tapi gara-gara kemarin si Fuji dapet yang special edition yang katanya mie pink Fuji, kan aku jadi penasaran dan pengen nyobain ya. Oh, ada saus gochujangnya guys. Dan ini dia. Sumpah ini bau roast banget sih. Langsung aja kita coba. Enak. Apa karena aku doyan pedas sama doyan bumbu roast begini ya? Sausnya juga creamy dan milky gitu. Plus ini pedas saus gochujangnya juga berasa banget. Kayak nampol gitu, paham gak sih? Tapi pedasnya masih bisa dinikmati. Nah untuk tekstur mie-nya masih sama sih kayak yang biasa. Kenyal, tebal, dan gak mudah putus gitu. Packagingnya juga lucu, warna pink gitu. Sumpah sih guys, kalian harus cobain fried roast ramyonnya si Wonhe yang ada stiker spicy-nya. Karena Fuji sama aku aja doyan, apalagi kalian. By the way, ini bisa dibeli di Alfamart-nya. Cuman ya gitu, susah dapetinnya. Jadi ya good luck. Sayang, kau bagaikan bulan purnama yang menerangi malamku. Guys, si Jono minta diajarin ngegombal pakai bahasa Indonesia. Gua ajarin pakai Gemini aja kali ya. Gemini, coba bikin gombalan ekstrim, lucu, dan random gitu. Oke, siap. Gombalan ekstrim, lucu, dan random langsung deh. Kamu itu kayak singkong, awalnya mentah, tapi setelah aku olah, jadi manis dan bikin ketagihan. Sumpah ini kocak banget sih. Boleh deh, boleh. So, sayang, in Indonesia we said, kamu itu kayak singkong. Awalnya mentah, tapi setelah aku olah jadi manis dan bikin ketagihan. What's that mean? You're just like cassava, raw at first, but after I work my magic, you become sweet and addicted. Wow, okay. Now let me try it myself. Help me flirt with my wife, but in the Indonesian language. Okay, here's a classic. Try saying, kau bagaikan bulan purnama yang menerangi malamku. It means, you're like the full moon that lights up my night. Sayang, kau bagaikan bulan purnama yang menerangi malamku. Kok bisa sih? Jumlah baterai kehidupan gue hari ini 1%. Ya nggak kaget sih. Pian, semangat dikit kayak hidup. Masih muda, pacarin lah cowok ganteng sebanyak-banyaknya. Ya kayak mereka mau aja sama aku yang gak ada semangat hidupnya gini. Pian, astaga Pian, udah 3 kali Bu panggil kamu. Lingga kamu di mana? Iya, maaf Bu, hadir. Ibu bukan lagi absensi. Ibu nyuruh kamu jemput anak baru di gerbang sekolah. Pergi sana. Duh, sumpah mana sih tuh anak baru? Weh, baterai kehidupan lu kok rendah banget? Lu gak apa-apa? Wow, nih cowok ganteng banget, plus baterai kehidupannya 99%. Tenang, baterai kehidupan gue pernah 3% juga. Tapi gue pakai aplikasi. Agak aneh sih ini. Kita kayak ngurusin kucing kecil gitu. Nah, pas lagi ngurusin dia, tanpa sadar kita juga jadi ikut ngurusin diri sendiri juga. Jujur ini gemes banget sih. Iya kan? Dia cuman kayak nanya kabar lu, terus ngasih reminder buat hal-hal kecil kayak sikat gigi atau sekedar stretching. Bahkan ada latihan pernapasan yang bikin rileks gitu. Intinya gue ngerasa jadi versi diri gue yang lebih baik sih. Menarik banget sih ini untuk dicoba. Oh ya, apa tadi namanya? Catzy. Baterai kehidupanku naik jadi 80%. Kok bisa? Pian, ada yang jemput kamu tuh. Namanya Ethan dan dia ngakunya sih pacar kamu. Apa?